Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Suwartini. Pada hari ini Jumat tanggal 18 September 2020 akan membahas materi yang sudah Ibu sampaikan semuanya. Tujuan Ibu nanti di PTS kalian nanti kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum Ibu mulai menyampaikan materi pada hari ini, tolong kalian siapkan dulu buku paket kalian dan juga buku catatan maupun peralatannya. Ya, sudah siap anak-anakku? Baik, sebelumnya juga Ibu ingatkan, jangan lupa untuk absen kelas maupun absen pelajaran bahasa Inggris. Dan marilah sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa untuk mengawali kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang akan kita pelajari ini nanti bisa berjalan dengan baik, tidak ada halangan satu jua pun. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, kamu siap dengan materi dari awal ya, dari KD 3.1, yaitu tentang ucapan doa, harapan, dan ucapan selamat. Kemudian nanti 3.3 yaitu tentang label, yaitu tentang resep dan manualnya. Kemudian 3.4 nanti tentang procedure atau prosedur, tag prosedur, dan yang terakhir tentang present continuous yang baru saja kita pelajari. Oke, semuanya siap ya? Oke, anak-anakku sekalian, di sini Ibu hanya ingin mengulang kembali saja ya. Jadi nanti silakan kalian pelajari dari buku paket yang sudah kalian terima. Ya, saya ingatkan aja biar nanti kalian tidak lupa. Yang pertama yaitu KD 3.1 yang akan kita pelajari tentang hope, wish, and congratulation. Ya, jadi di sini ada harapan, ada doa, ya, wish yaitu doa, hope yaitu harapan, wish itu doa, dan congratulation yaitu ucapan selamat ya. Hope yaitu expect better fortune ya, to expect better fortune. Maksudnya ini adalah hope itu harapan ya, harapan lebih baiknya. Kemudian yang wish, expressing on hope for somebody's happiness. Jadi di sini adalah doa untuk mendoakan seseorang untuk kebahagiaan seseorang ya. Kemudian yang ketiganya yaitu congratulation, ucapan selamat. Di sini untuk memberikan ucapan selamat kepada seseorang baik yang berprestasi maupun yang mendapat keberuntungan. Oke anak-anakku, kamu lihat di sini Ibu berikan dialognya, bagaimana penggunaan congratulation, bagaimana untuk kata hope dan sebagainya. Nanti kalian bisa lihat dari buku paket yang sudah kalian terima dari perpustakaan ya. Oke, yang pertama Ibu bacakan. The winner of the storytelling competition in this class is Lina. Congratulations Lina. Kemudian kamu lihat ada tanda, berarti itu yang mengucapkan adalah gurunya ya, itu ada gurunya. Kemudian
teman-temannya mengucapkan juga, karena ada ucapan congratulations, selamat, maka temannya juga ikut mengucapkan congratulations Lina. Kemudian apa jawabnya Lina kalau diberi ucapan selamat? Oke, dia ucapkan thank you mom, thank you everybody. Ya, jadi dijawabnya, kalau ada yang mengucapkan selamat itu dijawab. Kemudian ini gurunya. Untuk yang kedua, karena tadi disampaikan bahwa Lina adalah the winner of the storytelling competition. The winner yaitu pemenang dari lomba bercerita, storytelling yaitu lomba bercerita. Maka gurunya tadi, Bu Guru juga melanjutkan, Lina, because you are the winner of the storytelling competition in this class, you will represent this class for the storytelling competition of our school next month. Ya, jadi karena sebagai juaranya, maka dia diminta untuk menyampaikan kembali di depan kelas biar nanti untuk persiapannya bulan depan mungkin akan mengikuti lomba yang dilanjutkan selain dari kelas, mungkin dari sekolah. Ya. Oke. Kemudian masih dilanjutkan gurunya, prepare your best for the competition. Will you? Prepare your best for the competition, will you? I hope you win the first prize too. Good luck. Kemudian di sini Lina jawab, I hope so too, Mom. Yes, I will do my best. Ya, I hope so too. Ya, dia juga berharap bisa menjadi juara 1. Kemudian I will do my best. I will do, saya akan melakukan yang terbaik biar dia bisa menjadi juara lagi. Oke, harapan saya juga kalian dengan selalu berlatih dan berlatih dalam bahasa Inggris, kalian akan mudah mempelajari bahasa Inggris dan semuanya akan menjadi menyenangkan. Apalagi mungkin nanti kalau kalian suka dengan film-film barat yang di sana dengan dialognya bahasa Inggris, ini akan membantu kalian dalam belajarnya. Oke. Oke, di sini Ibu berikan contoh yang lain. Lina, I'm happy for you. Ini temannya yang mengucapkan kalau sekarang. Lina, I'm happy for you. Congratulations. I hope you win the first prize in the school competition. Ya, kalau tadi juara kelas, sekarang dia akan maju ke lomba antar kelas. Kalau tadi hanya di satu kelasnya dia sudah juara, kemudian dilanjutkan lomba antar kelasnya. Kemudian Lina jawab, thank you, wish me luck. Ya, wish me luck. Wish yaitu minta doanya. Terima kasih, doakan saya berhasil. Ya, wish me luck. Kemudian temannya bilang, of course, good luck. Ya, semoga sukses. Ya, selamat, semoga sukses. Kemudian thanks. Boleh thanks, boleh thank you, boleh thanks a lot. Itu semuanya sama. Ya, ini contoh yang lain ya. Oke, anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang Ibu banggakan. Sekarang Ibu masuk ke KD berikutnya, yaitu KD 3.3, yaitu tentang label. Di sini ada medicine, food, and drink. Jadi ada 3 bahan yang kita pelajari di materi ini, di materi label ini, yaitu medicine, obat, food, makanan, and drink, ya, dan minuman. Maka the purpose of learning's label is to give detailed information. Ya, the purpose to give detailed information. Jadi tujuannya untuk memberikan informasi secara detail. And then the advantage of learning of label is the advantage yaitu keuntungan dari belajar label,
yaitu yang pertama, the first, to choose healthy and safe product, agar kita bisa milih makanan dan yang sehat maupun yang aman, ya. And then number second, to avoid harmful effects, and the number 3 or the last, to get the best result, ya. Ini adalah keuntungannya. Silakan nanti apa itu avoid, ya, atau itu apa itu harmful, apa itu result, silahkan dilihat di kamus biar nanti kamu tidak lupa, ya. Dengan kamu lihat artinya, nanti kalian tidak akan lupa apa itu. Jadi kenapa harus kita pelajari tentang label, ya. Tadi sudah Ibu sampaikan tujuan maupun keuntungannya untuk mempelajari tentang label. Sekarang kamu lihat ini contohnya, nanti kamu bisa cari contoh yang lain, bisa dicoba latihan-latihannya dari buku paket. Ini Ibu hanya ambil dari buku paket aja biar semuanya bisa mencoba berlatih. Ya, kalau tadi disampaikan ada minuman, ada makanan maupun obat-obatan, maka Ibu hanya akan memberikan satu saja contoh dari obat-obatan. Ya, kamu bisa lihat di sini, yaitu ada paracetamol tablet, ya. Jadi ini adalah obat. Maka kalau obat, sebelum kalian minum obat, maka kalian harus melihat dulu dosisnya, ya. Yang pertama kamu lihat dosisnya. Dosisnya itu untuk siapa saja, kemudian ukurannya bagaimana. Ya, di sana ada disebutkan dengan edal, ya. Edal, kemudian age 12 years. Ya, jadi di sana sudah ada dosisnya, ya, seberapa harus diminumnya. Kemudian juga di sana ada peringatannya. Paling bawah itu kamu lihat, don't give to children age under 8 years. Jadi don't give to children, ya, age under 6 years. Jadi di sini dilarang digunakan, obat ini dilarang digunakan untuk anak di bawah usia 6 tahun. Jadi peringatannya ada. Kemudian juga nanti cara penyimpanannya, ya. Kamu bisa lihat di sana sebelah kiri itu, di bawah itu ada agak terpotong itu, ya. Maaf, itu agak terpotong. Keep all medicine out of the sight and reach of children. Jadi kalau menyimpan obat, maka kalian harus hati-hati. Jangan sampai nanti anak-anak yang masih di bawah umur, misalnya 1 tahun atau mungkin 1,5 tahun, ini anak-anak baru bisa jalan, ini apa-apa maunya diambil, ya, maka dijauhkan, ya, harus dijauhkan biar nanti tidak terjadi sesuatu. Kemudian di sana juga dituliskan ini untuk bahayanya ada di sebelah kanan ini. Kamu bisa lihat nanti itu bahayanya bagaimana. Kemudian biasanya di sini juga expirednya, ya, expirednya biasanya juga akan tertulis, ya. Jadi kamu lihat kalau mau beli sesuatu, dilihat dulu apakah sudah expired atau kadaluarsa atau belum. Kemudian untuk siapa saja, bagaimana ukurannya dan sebagainya. Ini contoh untuk obat-obatan. Nanti kamu bisa lihat contoh untuk minuman atau makanan, bagaimana cara menggunakannya. Oke, gitu ya anak-anakku. Ibu ingatkan lagi nih. Oke, kalau tadi anak-anakku Ibu sampaikan tentang label, yaitu bagaimana agar kalian bisa menghindari kadaluarsa atau belumnya, atau itu baik atau tidak untuk dikonsumsi dan sebagainya. Sekarang kita masuk pada procedure text. Yang akan kita pelajari di sini adalah recipe.
recipe and manual. Ya. Recipe yaitu resep masakan, and manual itu cara menggunakan sesuatu. Ya, cara menggunakan sesuatu yang manual. Kalau recipe yaitu membuat sesuatu. Ya. Maka the purpose, tujuannya yaitu how to make something. Ya, make something, membuat sesuatu atau making something, that's okay. Atau kalau yang manual, how to operate something. Ya, bagaimana untuk mengoperasikannya, mengoperasikan sesuatu. Jadi biasanya kalau kalian beli TV, beli kulkas atau beli radio, mungkin di sana ada manualnya. Tetapi kalau kalian ingin membuat masakan, ya, maka nanti dengan recipe atau resep masakan. Ya. Okay, the advantage of learning recipe and manual is how to get the best result, ya, how to get the best result, and how to avoid an accident, damage or unnecessary waste. Ya. Jadi di sini kenapa toh kita perlu mempelajari ini? Ya, yang pertama get the best result. Ya. Yang kedua how to avoid an accident. Ya, mungkin tadi sudah ketemu kata avoid ya. Oke, ya avoid yaitu menghindari. Oke, an accident bisa bagaimana cara menghindari kecelakaan. Accident itu kecelakaan dalam arti mungkin kalau keliru dalam memasangnya ini akan berbahaya, itu maksudnya. Atau or damage yaitu kerusakan ya, karena tidak pas memasangnya jadi rusak. Damage or unnecessary waste atau menggunakan waktu yang sia-sia. Jadi kalau kita harus lihat resep dan harus lihat manualnya atau manual yaitu pedoman, ya, pedoman menggunakannya. Oke, yang manual, pedoman menggunakannya. Ya, ini Ibu hanya memberikan satu contoh aja ya. Nanti anak-anak seperti tadi Ibu sampaikan bisa lihat di buku paket untuk latihannya yang lain. Ya, nanti kamu bisa belajar dari sana. Oke, yang pertama yaitu novel apple pudding. Jadi Ibu memberikan yang masakan. Ini masakannya saja. Kamu lihat di sana ada ingredient yaitu bahannya. Bahannya apa saja kamu bisa lihat di sana. Sebagai contohnya 4 green apples. 4 green apple. Jadi di sini pudingnya menggunakan apel karena ini adalah apple pudding ya. Ini maka pakai apelnya itu ada 4 dan sebagainya, kamu bisa lihat. Ada gula, ada air, ya, ada margarin. Ya. Kemudian ada tepung ya, tepung sedikit itu. Oke, nanti kamu bisa baca lagi. Kemudian di sana ada method yaitu caranya, cara membuatnya. Ya, kamu bisa lihat di sana ada 3 langkah untuk membuatnya. Kemudian yang terakhir itu serve 6, artinya bisa diberikan untuk 6 orang. Ya, bisa diberikan untuk 6 orang. Kemudian preparation time, waktunya untuk pembuatan ini 15 minutes ya, 15 minutes dan 15 menit. Kemudian itu persiapannya ya, preparation, persiapannya. Kemudian cooking time itu masaknya. Kalau tadi disiapkan mungkin ada pada alat, ada bahan itu disiapkan, itu sekitar 15 menit. Kemudian cooking time, waktu memasaknya 60 to 70 minutes, dari 60 hingga 70 menit. 60 menit yaitu 1 jam. Oh, agak lama juga ini ya. Nah, jadi ini membutuhkan waktu
cukup lama. Oke, nanti kalian bisa lihat contoh yang lain, baik itu di buku paket atau mungkin kamu bisa melihat di Google ya. Saya yakin bahwa kalian ini sudah terbiasa menggunakan Google untuk mencari materi-materi yang kalian butuhkan. Oke anak-anakku, sekarang sudah sampai pada materi yang terakhir, yaitu tentang KD 3.5 Present Continuous Tense ya, yang baru saja kita pelajari. The purpose of learning this material is to communicate activities in progress at the time of speaking. Maksudnya bahwa materi ini kita pelajari kalau kita ingin menerangkan tentang kegiatan yang sedang berlangsung. Ya, untuk menerangkan tentang kegiatan yang sedang berlangsung. Maka Ibu berikan ciri-ciri seperti yang kemarin Ibu sampaikan ya, sudah Ibu sampaikan. Ciri-cirinya ada subjek yang diikuti to be dan verb ing dilanjutkan dengan objek. Jadi tidak hanya verb ing saja, tapi harus ada to be-nya. Nah, subjek, to be, verb ing, terus objek. Nah, kemudian kalau itu negatif, maka kamu bisa sampaikan dengan subjek, kemudian to be yang diikuti oleh not, kemudian verb ing dan objek. Ya, jadi ini ada subjek ini bisa orang, bisa binatang ya. Kemudian to be dan not, ini kalau negatif, diikuti verb ing dan objek. Kemudian kalau yang ketiga Ibu berikan yaitu kalau menggunakan jawab singkat. Maka kalau jawab singkat dimulai dari to be. To be, kemudian subjek, diikuti verb ing dan objek. Dan jangan lupa kasih tanda tanya. Ini kalau dimulai dari to be, maka jawabnya nanti yes atau no. Ya, jawab singkat. Dan yang terakhir, di sana dimulai dari question words. Question words yaitu kata tanya. Bisa dengan who, what, where, when, why, dan sebagainya. Maaf. Untuk question words, kata tanya ini bisa dengan who, when, where, what, ya, why, dan sebagainya. Yang sudah kalian pelajari di kelas 7 dulu. Kemudian diikuti to be, baru subjek, dan verb-nya dengan verb ing. Maaf, itu harusnya pakai B ya, bukan V. Verb ing dan objek. Dan jangan lupa dengan tanda tanya. Kemudian untuk to be-nya, karena ini kegiatan sedang berlangsung, maka to be-nya yang kita pakai bisa is, bisa am, atau are. Kamu milih salah satu. Ya, kemarin sudah Ibu sampaikan siapa saja yang harus pakai is, siapa yang harus pakai am, siapa yang harus pakai are. Ya, ini kalian harus bisa membedakannya. Dan ingat sekali lagi harus ada to be dan kata kerja ing. Ya, kemarin masih banyak yang salah ya, jadi hanya kata kerja ing saja. Tetapi harus ada to be-nya. Kemudian keterangan waktu yang bisa dipakai bisa menggunakan kata now, sekarang, at present atau at this moment, saat ini. Dan keterangan waktu ini bisa dipakai, bisa pula tidak. Oke, semoga ini lebih jelas lagi ya anak-anak. Oke anak-anakku, ini Ibu berikan satu contoh dialog. Ya, nanti kamu bisa lihat di buku paket, masih banyak contoh yang lain. Ini Ibu hanya berikan satu aja. Udin, let's go out. Udin, let's go out. Ya. Everybody is staying outside. Ini temannya mengajak Udin
untuk keluar ya, karena apa, sudah anak-anak atau orang yang lain itu sudah berada di luar. Everybody is staying outside. Kemudian jawabnya Udin apa ini? Be quiet please. Ya. I am trying to concentrate. Be quiet please. I am trying to concentrate. I am studying history for the test tomorrow. Ya, jadi temannya diminta untuk tenang, ya, untuk tenang karena dia baru konsentrasi untuk belajar. Dia konsentrasi untuk belajar, maka temannya diminta untuk tenang. Kamu bisa lihat contohnya di sana, everybody is staying, ya, bahwa setiap orang itu sudah staying outside, maksudnya itu ya, staying outside. Maksudnya ini teman-temannya sudah berada di luar. Ini staying ini asalnya dari kata stay, ya. Stay dari kata stay, karena everybody maka to be-nya is, maka stay-nya diberi ing. Jadi ada to be, kata kerjanya kasih ing. Kemudian I am studying, ini dari kata subjeknya I, karena I diberi to be am, jadi I am, dan study-nya diberi ing, ya, jadi jangan lupa karena ini menunjukkan kegiatan sedang berlangsung. Yang terakhir, my mother and I are jogging. Kamu lihat kenapa di situ ibu berikan to be-nya are, karena orangnya lebih dari satu, yaitu my mother and I, atau dibaca my mother and I, ya, my mother and I, ibu dan saya, berarti kan orangnya lebih dari satu, maka to be-nya a bukan m, walaupun di sana ada kata I karena subjeknya dua. Kemudian kenapa jogging, G-nya ibu double seperti yang ibu jelaskan kemarin. Kalau kata kerja itu berakhiran dengan huruf mati, ya, kemudian di depannya ada satu bunyi huruf hidup, di depannya itu hanya ada satu bunyi huruf hidup, maka huruf terakhirnya digandakan dulu atau didobel baru tambah ing. Maka sebagai contohnya di sini my mother and I are jogging, ya, maka di sini G-nya didobel atau digandakan. Oke anak-anakku, mungkin itu materi yang bisa ibu sampaikan untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk persiapan kalian mengikuti PTS mulai besok hari Senin. Tolong kalian betul-betul belajar ya. Kalian pelajari apa yang sudah ibu sampaikan, karena harapan ibu nanti semua materi atau soal yang ibu berikan bisa kalian kerjakan dengan baik dan benar, ya. Sekali lagi tolong kalian buka lagi catatan kalian buka lagi buku paketnya, silakan dicoba, tidak hanya dibaca saja tapi dicoba latihannya. Dengan demikian, kalau dengan mencoba kalian akan ingat apa yang sudah kalian pelajari. Tapi kalau hanya dibaca saja mungkin itu lebih mudah hilangnya. Tapi kalau dengan mencoba, saya yakin bahwa dengan mencoba ini akan lebih lama ingatannya. Dan harapan ibu nanti untuk ulangannya kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan lancar. Dan tolong kalian betul-betul siapkan ya untuk HP dan kuota kalian. Jangan sampai nanti di tengah jalan kalian nanti terganggu hanya karena kuotanya habis dan sebagainya. Jadi tolong disiapkan beberapa hari sebelumnya ya, betul-betul untuk PTS ini kalian siapkan. Saya kira itu saja anak-anakku ya, jangan lupa kalian pelajari apa saja yang sudah ibu sampaikan tadi. Kalau kemarin masih ada yang salah-salah,
silakan diulang kembali ya, diulang kembali. Kemudian kalau nanti ada kata yang sulit, cari di kamus ya. Kalau mau cari di kamus, kalau terpaksanya kamu bisa WA ibu. Oke, saya kira itu dari ibu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Thank you very much.